Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novera Aprilia, saya mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia Fakultas Hukum. Tujuan saya membuat konten ini adalah sebagai bentuk pengumpulan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Ibu Maslihati Nurhidayati SHMH. Kemudian di sini saya akan mencoba membawakan atau mempresentasikan salah satu contoh kasus hukum internasional dengan tema perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Mari kita mulai pembahasannya. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat dan Cina merupakan dua negara yang memiliki pengaruh besar di dunia. Mengingat kedua negara tersebut memegang kendali atas sebagian kemajuan dari segi ekonomi, politik, teknologi, dan sebagainya. Amerika juga diketahui memiliki kekuatan adidaya terkemuka semenjak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Cina menjadi pusat pertumbuhan perekonomian tercepat di dunia, sehingga hal ini menjadi menarik untuk dikulik lebih lanjut. Amerika Serikat dan Cina seringkali memiliki perselisihan dan permasalahan yang menimbulkan konsekuensi global. Hal ini akan mempengaruhi segala permasalahan yang terjadi di berbagai negara di belahan dunia manapun, baik dari segi hukum, politik, ekonomi, dan persoalan sosial lainnya. Salah satu contoh dari permasalahan antara Amerika Serikat dan Cina yaitu terjadinya perang dagang di antara kedua negara raksasa tersebut yang dimulai semenjak tahun 2018 dan nyatanya sangat amat mempengaruhi perekonomian di berbagai negara di kawasan Asia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Pengertian dari perang dagang itu sendiri yaitu perseteruan ekonomi yang berlangsung ketika suatu negara meningkatkan tarif atau melakukan hambatan dalam perdagangan sebagai suatu upaya pembalasan untuk pihak lain yang memberlakukan hal yang serupa. Lalu apa sih sebenarnya pemicu utama terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina? Menurut berbagai sumber terpercaya, kebijakan Amerika Serikat dalam menaikkan tarif tambahan untuk impor jelas merupakan pelanggaran terhadap aturan GATT atau WTO. GATT merupakan lembaga internasional yang mengatur pola perdagangan global, sedangkan WTO adalah World Trade Organization yang merupakan organisasi perdagangan internasional yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan, memperluas produksi, serta menciptakan lapangan kerja yang luas. Di awal tahun 2020 yang lalu, kedua belah pihak setuju untuk menandatangani kesepakatan awal dengan cakupan komitmen pembelian dan akses pasar keuangan, perlindungan, dan penegakan kekayaan intelektual. Namun, ternyata hal tersebut bukanlah titik terang mengenai persoalan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Singkatnya, saat itu dalam kesepakatan dagang fase 1, Amerika Serikat telah menurunkan bea masuk impor yang sebelumnya 15% menjadi hanya 7,5% terhadap produk-produk Cina yang bernilai sekitar 120 miliar US dollar. Sementara itu, untuk mengimbanginya, Cina diharuskan membeli produk Amerika Serikat yang bernilai sekitar 200 miliar US dollar dalam jangka waktu 2 tahun. Kemudian, meskipun kedua belah pihak telah melakukan negosiasi, namun ternyata Cina tidak bisa memenuhi kesepakatan perdagangan fase 1 yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ketidakpastian mengenai perang dagang antara dua negara raksasa dengan perekonomian terbesar ini telah membuat kerugian pada bisnis yang mengakibatkan terbebaninya perekonomian global. Dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang dirasakan oleh Indonesia secara langsung yaitu karena Indonesia sebagian besar masih bergantung pada Cina sebagai mitra dagang utama dan ini dirasa sangat berat. Pemberlakuan tarif atau larangan impor produk setengah jadi dari Cina akan berdampak negatif apabila produk tersebut menggunakan bahan mentah yang diekspor dari Indonesia, karena perusahaan akan mengurangi kuota produksinya. Meskipun begitu, di sisi lain perang dagang ini juga dirasa dapat memberikan peluang baru bagi Indonesia untuk memenuhi kuota produk impor untuk Amerika Serikat dan Cina yang tarifnya dikenakan oleh masing-masing negara dengan catatan Indonesia harus mampu memproduksi dan memanfaatkan keterbukaan ekonomi yang muncul. Namun penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Taufikur Rahman dan Ahmad Heri Firdaus di International Conference on Trade pada tahun 2019 yang lalu, Indonesia dirasa masih belum mampu memanfaatkan situasi yang saat ini terbuka lebar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi atau PDB yang diramalkan hanya akan meningkat sebanyak 0,01%. Kemudian, apakah hukum internasional dapat menyelesaikan permasalahan tersebut? Menurut saya jawabannya adalah bisa. Seharusnya hukum internasional dapat menyelesaikan permasalahan ini melalui bantuan beberapa lembaga atau perkumpulan seperti bantuan dari negara-negara ASEAN.
Namun, rivalitas antara Amerika Serikat dan China dalam beberapa tahun ini dirasa semakin memburuk dan bisa dibilang mengkhawatirkan. Respon yang ditunjukkan oleh negara-negara ASEAN pada rangkaian pertemuan singkat pun menunjukkan sikap yang normatif. ASEAN hanya menegaskan kembali prinsip-prinsip umum yang diusung oleh organisasi dan berusaha mendorong konsep Indo-Pasifik sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kerjasama di kawasan yang akan meredakan ketegangan. Menelaah dari segi keterbatasan ASEAN, respon ini dapat dianggap sebagai pilihan yang rasional yang mana dapat dilakukan saat ini. Di sisi lain, ASEAN dirasa harus mampu menangkap perubahan-perubahan pada wilayah dan kawasan ASEAN agar dapat menjadi faktor pendorong terwujudnya jalan keluar yang diimpikan oleh ASEAN. Dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional, biasanya akan dibutuhkan beberapa proses seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan, baik nasional maupun internasional. Perang dagang merupakan suatu situasi di mana sebuah negara atau kawasan wilayah saling berusaha untuk menjatuhkan dan merugikan perdagangan masing-masing. Jadi, menurut saya, karena yang menjadi objek sengketa adalah kenaikan tarif bea masuk dan pembukaan pasar jasa atau Schedule of Concession, maka selain melalui ASEAN, seharusnya World Trade Organization juga mampu dan mempunyai capability dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Sistem penyelesaian sengketa antara Amerika Serikat dan China ini diatur dalam Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute yang merupakan versi dan deskripsi yang lebih lengkap dan lanjut dari pasal 22 dan 23 GATT tahun 1947 yang mana telah dilaksanakan oleh badan yang dinamai Dispute Settlement Body atau DSB yang merupakan rapat General Council of WTO. Demikianlah materi mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang dapat saya sampaikan dan bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Semoga video yang sudah saya buat ini memenuhi persyaratan pengumpulan jawaban ujian akhir semester hukum internasional. Dan semoga semua materi yang saya sampaikan di video saya bisa berguna bagi siapa saja yang menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.